Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Syafitri Rangkuti dengan jabatan dosen asisten ahli di Unit Kerja Universitas Syakwala. Angkatan Latsar 96, nomor presensi 34. Mentor saya yang terhormat, Ibu Halida Yunita, dan coach saya yang terhormat, Bapak Ferry Mei Hafnizal. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang berjudul Optimalisasi pelaksanaan praktikum melalui modul pada mata kuliah praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi di program studi Teknik Geologi Universitas Syakwala. Latar belakang rancangan aktualisasi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS, Keputusan Kepala LAN Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Latsar CPNS dan rancangan aktualisasi, serta isu yang diangkat di instansi saya yaitu belum tersedianya modul praktikum geologi minyak dan gas bumi di program studi teknik geologi WSK. Sekilas tentang Universitas Syakwala yang didirikan tahun 1961 dan tahun 2022 telah dinyatakan sebagai PTNBH. Program studi teknik geologi berada di bawah naungan jurusan teknologi kebumian. Dan tujuan rancangan aktualisasi ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan praktikum melalui modul pada mata kuliah praktikum geologi minyak dan gas bumi, dan juga menerapkan, mengaktualisasikan, serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran ASN dalam penyusunan modul praktikum. Lalu kompetensi yang diharapkan yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar peran dan kedudukan ASN, memahami tugas dan fungsi sebagai dosen, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lalu isu yang saya identifikasi berada di prodi teknik geologi yaitu belum tersedianya modul praktikum geologi migas, lalu belum tersedianya panduan alur pengajuan persyaratan sidang akhir, dan situs web program studi teknik geologi belum dikembangkan secara optimal. Dari ketiga isu tersebut, saya melakukan analisis APKL untuk menentukan kualitas isu yang dapat saya angkat, yang akan saya analisis selanjutnya menggunakan OSG. Dari ketiga isu tersebut, yang pertama, dua isu pertama memenuhi syarat, sedangkan isu saya yang ketiga tidak memenuhi syarat kelayakan. Lalu penetapan isu prioritas menggunakan analisis USG bisa dilihat pada grafik yang ada di sebelah kanan. Semakin besar angkanya, maka paling mendesak, sangat serius, dan cepat memburuk, sehingga membutuhkan respon paling cepat saat ini, yaitu prioritas pertama pada belum tersedianya modul praktikum. Lalu pemetaan penyebab isu atau digunakan diagram tulang ikan atau fishbone atau Ishikawa diagram atau Kosen-effect diagram. Pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Kouru Ishikawa. Dan ada 6 kategori: manusia, metode, mesin, material, pengukuran, dan lingkungan. Dalam penelitian saya menggunakan 4 kategori, yaitu metode, karena persepsi metode peranti lunak yang berbeda, alatnya yang disosialisasikan belum maksimal, materialnya yang belum disusun secara sistematis, dan sumber dayanya belum ada tim penyusun modul. Sehingga dari 4 sebab tersebut muncullah akibatnya berupa isu belum tersedianya modul praktikum geologi migas. Lalu saya mengajukan gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut, yaitu optimalisasi pelaksanaan praktikum melalui modul pada mata kuliah praktikum geologi minyak dan gas bumi di program studi teknik geologi Universitas Syakwala. Pada kegiatan pertama, yaitu pembentukan tim kerja untuk penyusunan modul praktikum dan praktikum geologi migas.
Output yang diharapkan yaitu saran dan masukan dari mentor, laboran, dan rekan kerja, serta dikeluarkannya surat tugas dan TOR, penyusunan modul praktikum. Bukti kegiatan ini berupa foto, notulensi, TOR, dan juga surat tugas. Lalu yang kedua, pengumpulan literatur. Output yang diharapkan adalah saran dan masukan dari mentor, laboran, dan rekan kerja mengenai literatur yang disarankan. Buktinya yaitu foto kegiatan, notulensi, diskusi, dan daftar literatur yang saya susun di G Drive, Google Drive nanti. Lalu yang ketiga, pelaksanaan forum group discussion. Output yang diharapkan adalah ada arahan dan menyamakan persepsi seluruh pihak, serta merangkum literatur yang telah disetujui. Buktinya berupa foto, notulensi, daftar literatur, dan daftar hadir peserta. Lalu yang keempat, adalah penyusunan draft modul praktikum geologi migas. Output yang diharapkan adalah draft modul praktikum yang disusun dalam tahap awal, lalu bukti kegiatannya berupa foto dan notulensi kegiatan. Lalu yang kelima, konsultasi perbaikan dan finalisasi draft dengan output yang diharapkan adalah draft modul praktikum yang sudah disetujui oleh Kaprodi dan dosen. Buktinya berupa persetujuan dari Kaprodi dan dosen, foto, notulensi, dan draft yang sudah diperbaiki. Lalu yang keenam, pelaksanaan sosialisasi menggunakan modul praktikum, yaitu outputnya berupa instalasi peranti lunak dan evaluasi modul praktikum. Buktinya berupa foto, notulensi halaman depan laporan, lembar persetujuan. Lalu yang ketujuh, evaluasi seluruh kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Outputnya berupa instalasi, peranti lunak, dan evaluasi dari mahasiswa. Bukti kegiatannya berupa foto dan notulensi. Jadwal pelaksanaan aktualisasi seperti yang tertera, yaitu dimulai pada Oktober minggu ketiga, berupa pembentukan tim kerja, lalu pengumpulan literatur, pelaksanaan forum FGD, dan penyusunan draft dilakukan dalam waktu yang relatif berbarengan. Lalu setelah draft awal selesai, dilakukan konsultasi dan perbaikan pada awal November, awal minggu November. Lalu dilakukan sosialisasi dan dilakukan evaluasi di sepanjang kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.